warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Alhamdulillah sekali masih diberi keselamatan sampai hari ini, diberi selalu nikmatnya. Kita harus mensyukuri terus ya nikmat-nikmat itu, karena oksigen yang kita hirup pun itu gratis guys. Coba bayangkan apabila kita di rumah sakit oksigennya dihargain berapa. Alah sampai segitunya guys ya, harus sampai segitu guys agar kita bisa bersyukur ya bahwa masih hidup. Hidup itu adalah anugerah, hidup saja adalah anugerah, dan masalah itu adalah pembelajaran. Kalau kita nggak akan bersyukur, itu kapan kita mau diberi nikmat lebih ya. Nah ini kenapa kok saya nggak bisa ngangkat batu sekecil ini, yalah sekilian nggak ada, tapi nggak bisa ngangkat dengan tangan satu. Bisa tapi terlalu berat ya. Ini adalah batu giok, bongkahan kebanggaan saya. Kenapa saya bilang kebanggaan saya? Ini guys ya, ini giok kebanggaan saya. Ini jarang banget dapat yang seperti ini. Iya, kenapa saya bilang jarang banget? Rata-rata bahan giok, apalagi tunggal, itu sebagian banyak lebih banyak retaknya, atau bisa dikatakan mencari yang minim retak itu sangat susah sekali ya. Nah, walaupun ini kelihatan retak-retaknya, tapi ini golongan yang sangat minim retaknya guys. Nah, salah satu bahan kebanggaan saya ini, kalau enggak ini giok Jawa, estimasi jedit, insya Allah jedit 100% ya, karena dari kontur-konturnya itu udah masuk kategori jedit. Nah ini kalau nggak ada permintaan khusus ataupun jalur VIP, bisa dikatakan seperti itu, karena langganan, ini nggak bakal akan saya potong guys, kecuali saya benar-benar sudah suatu saat nantinya tidak punya bahan lagi, atau memang sudah sangat langka baru dikeluarkan. Karena memang ada permintaan sahabat MG yang memang sudah menjadi langganan lama ya guys. Dari dulu minta dibikinkan sebuah gelang ring, bukan gelang yang bulat-bulat kecil, bukan, gelang ring. Itu kan kalau yang tahu proses buat seperti itu, kalau dari bahan giok Jawa, terus bahan-bahan yang dapatnya agak susah tanpa retaknya, itu akan sangat susah. Bisa dikatakan prosesnya akan sangat susah. Karena apa? Sebagai sifat asli dari batuan-batuan Lukulo, karena kita mencarinya itu di sungai, dapatnya di sungai. Ini saya nggak bisa ngangkat, nanti kita timbang aja ini beratnya berapa sih, masa jenisnya udah jauh berbeda. Karena kita ngambilnya di sungai, nemunya di sungai, entah itu di sungai udah berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun udah jatuh, karena yang di sungai kan biasanya jatuhan dari gunung ya. Nah itu rata-rata retak-retak. Kenapa? Di samping yang di sungai itu karena berbenturan dengan batuan-batuan yang lain, eliminasinya, karena kalau nggak pecah dia tetap menjadi bahan tunggal tapi retak-retak. Nah itulah alasannya kenapa bahan ciri khas Kebumen itu rata-rata retak-retak guys. Nah ini siang hari bisa tembus ini ya, ini sudah cukup bagus untuk bahan Kebumen. Warna dari batu ini ada yang hijau kebiruan, ada yang hijau toska juga, ada putih semu pink, kalau ini bisa dikatakan semu pink, dan ada putih kremnya seperti ini. Nah ini mungkin kalau kita itu nyarinya digali seperti yang di Birma itu ya, mungkin tunggalnya itu minim retak ya, dan makin kristal pastinya. Cuman kita belum sampai tahap itu ya, karena tempat-tempat yang kita kunjungi itu juga masih dilindungi, bisa dikatakan dilindungi dari ya, karena kita mempunyai sejarah geografi seperti itu ya. Ini retak-retaknya. Nah, kendala utama ketika kita membuat sebuah gelang ring itu minimal kalau udah jadi itu ya, ini masuknya segini dan harus melebar sampai full ini. Itu cari yang tidak retak. Bahkan saya pernah mencoba untuk bahan ukuran 50 kg saja, bahan tunggal itu. Tapi waktu itu bahan bukan total stabilo, yang jenis yang satunya lagi itu bikin satu aja itu nggak bisa, karena memang benar-benar kita tidak nemu untuk sampai selebar ini menjadi sebuah, nah selebar inilah minimal menjadi sebuah ring gelang, kecuali untuk bahan tertentu batuan Kebumen guys. Nah yang bahan-bahan bongkahan besar yang bahannya takernya ton, kita belah mungkin masih bisa. Cuman kalau bahan tunggalnya itu agak susah memang ya, terutama jeditnya itu. Nah itu salah satu kelemahan dan salah satu tantangan yang sangat berat
di Jadid Kebumen. Lah saya sendiri itu agak melihat di sini, ini agak berharap ya, karena kalau posisi sini udah nggak bisa sama sekali untuk membuat sebuah ring gelang ya. Minimal posisi ini hanya untuk satu lapis, berarti mungkin ketebalan kita potong ketebalan ya 2 cm atau 1,5 cm dulu, hanya ini paling untuk bahan selebar ini. Dan ngomong-ngomong ngomong-ngomong, nih kita timbang aja, ini masih 0 ya, ini masih 0 posisinya. Bahan sekecil ini kok beratnya berapa, kok sampai tangan saya nggak kuat. 10 kilo lebih guys. Nah itu, ini timbangan 10 kilo 10 kilo udah lebih mentok nih. Nah berarti anggap saja ini 10 kilo lebih, kalau umumnya bisa sampai 11 kilo. Untuk bahan sebesar ini, hanya sebesar ini, pantesan tangan saya satu itu ngangkat ya kuat, cuman nggak bisa sambil duduk. Nah, ngangkatnya harus tangan lurus seperti ini. Oke, kali ini kita akan bahas kontennya. Semoga saja ada yang bisa dibuat ya untuk menjadi sebuah gelang ya. Prospeknya mungkin di sini, tapi yang sudah ketika prospek kelihatan, ternyata ketika sudah jadi ternyata retak bahkan patah. Tapi ya itu merupakan sebuah dari usaha dan proses. Karena sudah dipercaya, sudah diberi pesanan ya, walaupun siap dengan harga yang lumrah dan lumayan, tapi kita tidak menjamin bisa jadi. Yang penting kita udah berusaha ya. Oke, kita lanjut proses selanjutnya sampai yang woyo lanjut. Kilo guys, alah, coba guys, lihat guys. Nah ini belahnya belum pro ya. Ini udah digaris, udah diincar sedemikian rupa, masih saja melenceng karena kita belum posisikan settingan potongannya untuk 2 cm, 1 cm, 1,5, belum bikin malnya atau relnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini belahannya tadi hampir terjadi insiden patahnya ini. Nah ini kita tekan, tak kira masih dalam, ternyata ini nyeplak dengan sangat cepat, ceplak gitu. Nah kalau tangan posisi itu pas keblusut atau tangannya itu caranya nggak kontrol, kita bisa kena mata pisaunya. Ya kayak gitu, harus selalu hati-hati ya dimanapun, apapun pekerjaannya itu harus selalu hati-hati karena resiko menyertai. Setelah kita lihat bahannya ini, nah ini ya, ini ketebalan dari awalnya ini 2 cm jadi 3 cm ya, mohon maklum guys ya, motongnya kayak gini karena terlalu lebar, tapi ya udah bisa diputer potongannya tanpa spasi, hanya sedikit saja spasi di sini. Nah konturnya jadi termasuk mulus, tinggal kita coba bor seperti apa. Kita coba lihat retakan di sini. Ini ada retakan alam yang lumayan menjalar di sini. Nah ini retakan alamnya menjalar, kita tandai menggunakan pensil nanti, dan ada sedikit retakan di sini. Ini kalau ketika kita melihat di sini retakan alam, semoga saja nanti hilang. Kalau kita melihat ini alam ya guys, ini bahkan di kerok aja ini nggak bakal nyangkut ini loh. Ini memang benar-benar udah, mungkin dulunya memang terkena tekanan atau gimana, tapi udah
puluhan tahun, bahkan ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun, saya nggak tahu, itu sudah mengisi, retakannya itu sudah terisi kristal atau biasanya terisi mineral lain atau mineral-mineral dari batu itu sendiri, sehingga retak ini memang tidak garis-garis, tidak umumnya retak yang seperti di pinggir sini. Kalau sini ini kerasa ini. Nah, ini akan kita buat di area sini, buat ring giok. Jadi apa enggak? Itu tantangannya, karena bahan sebesar ini yang saya anggap bagus pun belum tentu jadi loh guys ya. Namanya perjuangan itu harus disertai dengan doa, karena adanya posisi, adanya keberuntungan itu berasal dari doa dan nasibmu sendiri. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, semoga membuahkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa madang, kita lanjut. Oke, kita mulai dengan bor ini, menggunakan mata bor terbesar untuk marmer ya. Itu airnya harus terus-terusan, jangan sampai airnya kok malah berhenti, nanti akan menambah seret dan biasanya menambah retak untuk batu-batu kristal. Oke, kita lanjut aja dulu. Ya oke, ini jadinya seperti ini. Ya, ini benar-benar masih terlihat minim retaknya. Nah, tapi apabila ada retaknya, itu memang retak-retak dari bawaannya. Kita akan tetap proses saja, dan itu merupakan salah satu nilai plusnya, saya anggap seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke proses selanjutnya, melebari lubangnya ini, lubang dalamnya kita lebarin.
Woyo, seperti inilah jadinya guys. Ini warnanya malah kompleks banget ya. Ada hijau, hijau tua, hijau muda, ada kekuningan, ada putih. Putihnya juga ada yang keping-pingan. Hijaunya juga seperti ada beberapa hijaunya. 1, 2, 3 ada hijaunya 3 warna. Nah, ini kali ini saya sebenarnya masih ada proses lagi, yaitu proses pengkilatan sempurna. Tapi proses kali ini mungkin akan saya lanjut reviewnya besok ya. Yang jelas prosesnya seperti ini, gelangnya udah jadi, ini maksimal seperti ini, dan nanti proses finishing terakhirnya nanti aja. Ini karena proses ini aja ini udah memakan waktu berhari-hari pembuatan kontennya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.